misalnya kita masih pada acara public interest, membahas pro kontra ujian nasional. Saya akan kembali ke Mas Imam Prasojo. Di tengah situasi yang masih menunjukkan adanya kesenjangan gitu antara realitas dengan standar minimum yang diharapkan. Apalagi kalau kita bicara sebetulnya standar ini kan Mas Imam bukan hanya standar yang lebih baik sekarang daripada kemarin, tapi memacu juga agar kita tidak tertinggal kan kualitas sumber daya manusianya dengan luar. Kita pahami ada itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian nasional yang toh akan dilaksanakan juga pada bulan Maret nanti gitu. Cara bijak, sikap bijak seperti apa yang harus dilakukan oleh stakeholders bangsa ini? Ya. Sebelum ngomong tentang bagaimana caranya, kita sepakati dulu logikanya pas nggak? Kita menuntut output standar minimal, ya kan? Ujian tadi pada peserta didik kan output standar minimal. Bisa nggak ini dipenuhi dengan misalnya guru dan prasarana yang di bawah standar minimal? Kalau itu logikanya bahwa dengan guru yang mismatch, ya, dengan sekolah yang ada laboratorium, ya, bahkan tidak ada kelasnya kalau di daerah bencana gitu kan, karena mereka hancur sekolahnya. Nah, kalau sarana dan prasarana ini di bawah minimal, bisa nggak itu dituntut untuk lulus dengan standar minimal? Nah, kalau kita itu sebagai pendidik ya atau sebagai orang yang bisa menganalisis itu, paham bahwa kalau anak itu nggak pernah punya guru, dituntut untuk mengikuti ujian, bahkan hanya sekedar standar minimal itu dia bisa, maka ya sudah, kalau begitu standar minimal masuk akal gitu. Tapi buat saya, orang yang berpikir bebas, tidak harus ini, itu kayaknya kalau sarana, prasarana, guru itu tidak ada, standar minimal pun belum bisa dituntut. Gitu loh, kira-kira gitu. Jadi menjadi tidak fair kalau standar minimal ini sekalipun dituntut kepada murid sekalipun, ya, kalau pendukung yang harusnya dia peroleh itu tidak dia miliki gitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya yang harusnya dilakukan supaya fair adalah seluruh sekolah yang memang sudah memenuhi persyaratan, baik itu guru, sarana fisik, segala macam, memenuhi standar minimal, nah ini boleh diberlakukan cara-cara seperti itu. Karena dia bisa memacu untuk itu. Bagaimana dengan yang belum? Nah, kalau yang belum, ya, ini yang harusnya melakukan didampingi supaya jangan terus kemudian memberlakukan standar nasional. Lebih baik dicatat bahwa ini sekolah belum memenuhi standar seperti yang ada dan ini memerlukan sebuah pendampingan. Apakah di situ artinya dikucurkan dana yang khusus ataukah kemudian diterjunkan Kopassus pendidik karena di sana tidak ada daerah terpencil itu bisa tidak ada guru matematik, guru bahasa Indonesia ngajar matematik, guru agama mengajar fisika kimia gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kalau itu terjadi perlu ada drop dari pusat. Ya karena ini problem otonomi daerah juga saya bisa paham betapa pusingnya Pak Mansur gitu. Tapi harus ada sebuah terobosan yang mengatasi guru sekolah-sekolah yang tidak punya sarana laboratorium. Loh, di sekolah ini ujian UN ini kan ada soal-soal tentang laboratorium. Ada. Pasti ada kan? Tentang lab gitu. Gimana itu bisa menjawab? Di sekolahnya nggak ada lab. Itu kan. Nah, itu disuruh standar minimal sekalipun karena negara itu tidak bisa memenuhi sarana tentang laboratorium, anak tentu jadi korban gitu. Ya, logikanya mungkin tadi Bapak sudah sampaikan menyambut apa yang disampaikan oleh Mas Imam ini, pemerintah akan melakukan sensus untuk betul-betul melakukan pemetaan. Siapa tahu cuma 5%, tapi siapa tahu juga 30% di luar standar. Nah, kira-kira apa nanti yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa ini, langkah lebih lanjut dari sensus pendidikan ini, Pak? Dan kira-kira cakupan sensusnya apa saja? Makasih, saya kira tadi logika Bung Imam ini benar ya. Kita juga paham itu. Artinya, dan memang kita dorong supaya semua sekolah itu sudah mencapai standar minimal itu ya. Tapi kalau kita temukan misalnya ada sekolah yang belum, itu saya kira wajar itu dan
faktanya memang pasti ada gitu. Nah, tetapi juga sebenarnya kita tidak ingin, ya tadi juga Bung Imam jelaskan itu, ya pemerintah daerah maunya lulus, ya peserta didik maunya lulus saja, orang tua murid maunya lulus. Kita tidak ingin juga seperti itu. So, kalau yang terjadi tidak ada artinya itu proses pembelajaran. Ya, semua mau lulus saja, biar tidak lulus dikasih lulus juga kan. Nah, UN ini bisa menjadi koreksi terhadap itu. Kemudian dan yang tidak bagus lagi adalah lulus tetapi dengan cara curang. Ya itu makanya kita perlu awasi dan ketatkan, perbaiki di mana titik-titik rawan yang memungkinkan untuk terjadinya kecurangan, kebocoran dan sebagainya. Yang kedua, tadi saya ingin menjawab Pak Faisal tadi ini menyangkut masalah ke depan ini gimana ya. Ada sensus kita lakukan, tetapi selain itu kita juga akan melakukan studi. Tadi pikiran-pikiran ya Bung Imam tadi ini ya nanti bisa kita jadikan sebagai satu masukan dan mungkin jadi satu model gitu kan. Tahun ini juga sambil kita laksanakan UN 2010 kita juga akan melakukan studi untuk bisa menjadi masukan terhadap evaluasi pelaksanaan UN ke depan gitu. Ya. Sebenarnya tahun 2006 kita lakukan, Bung Imam. Kita undang semua stakeholders kita, para peneliti, LSM dan sebagainya di dalam revitalisasi pendidikan. Salah satu isu dan topiknya itu tentang ujian nasional. Dan di saat itu 2006 itu semua juga stakeholders kita menyatakan bahwa UN ini penting. Cuma ada perbaikan ini, perbaikan seperti juga Bung Imam tadi kemukakan, perbaikan kualitas guru, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, dari sensus nanti ini, karena sensus ini betul-betul kan kita potret nanti Pak Faisal. Kita potret gurunya, ya, kita potret siswanya, kita potret sarana prasarananya, kita potret lingkungannya. Dari sini nanti kita punya peta yang memadai untuk melihat betul untuk mengambil kebijakan, ya. Apakah memang potret seperti ini dengan model UN seperti ini tepat apa tidak? Atau ada model yang lain, ya, atau bentuk yang lain yang mungkin seperti misalnya Bung Imam tadi kemukakan, bisa saja itu menjadi satu model yang lebih tepat kita terapkan. Karena ini pelaksanaan ujian nasional sebenarnya kan dari tahun zaman kemerdekaan sampai sekarang sudah banyak bentuk yang kita lakukan, ya. Dan semua ada berjalan 20 tahun, akhirnya kita temukan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini UN ini baru 5 tahun lah ya. 5 tahun yang kita lihat. Kalau misalnya memang bisa nggak didahulukan evaluasi standar prasarana pendidikan nasional gitu loh. Termasuk itu. Jadi enggak, sebelum ada UN kepada murid kalau sampai peserta didik, ininya dulu, sarananya dulu dijadikan ujian. Berapa persen pemerintah tidak lulus di dalam memberikan? Ya betul itu. Itu kan harus menarik. Cuma ini UN kan sudah Maret ini ya, artinya sudah tidak bisa lagi kita tunda gitu kan. Jadi kita lakukan bersamaan. UN kita persiapkan secara baik, ya, dengan pengawasan yang baik, ya, dan sebagainya. Lalu juga kita persiapkan studi ini. Ada satu studi. Sehingga nanti hasilnya kira-kira begini Pak, menarik gitu. Kalau ada peserta didik lulus di tengah sarana dan prasarana yang sebetulnya di bawah minimal, wah itu hebat itu. Tetapi kalau peserta didik banyak yang tidak lulus, tetapi sarana dan prasarana itu memang substandar, wah itu biasa saja. Karena apa ya, wajar lah orang itu gurunya itu nggak ada guru matematik diajar oleh guru agama misalnya, atau laboratorium tidak tersedia. Kalau nggak lulus fisika kimia, ya wajar lah. Yang gitu, lulus itu dimanapun dia akan seperti itu karena itu karunia dari Tuhan, sudah bukan karena sistem pendidikan, maksudnya gitu kan? Iya, karena memang tidak disediakan oleh pemerintah, makanya ya sama aja. Misalnya orang nih dari anak jalanan tidak sekolah, tiba-tiba disuruh ikut tes. Lulus. Wah ini hebat, berarti otodidak kan? Iya. Tetapi kalau anak jalanan yang nggak ikut, nggak ada guru, nggak ada sekolah, terus kemudian dia ikut UN dan nggak lulus, wajar. Ya wajar lah, gitu loh.